Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas aktivitas kami, Tuhan sudah menyertai dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kidung Agung 6 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Benjamin Franklin, seorang ilmuwan, filsuf, penulis, dan diplomat, pernah mengatakan, pria yang bekerja adalah pria yang berbahagia. Pria yang tidak mengerjakan apa-apa adalah pria yang menyedihkan. Para pria hendaknya tidak melupakan tanggung jawabnya dalam memelihara rumah tangga dan sekaligus tidak lupa untuk mengasihi istrinya dengan cara bekerja dan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Cinta tidak membebaskan pria dari tugasnya. Seorang pria yang mencintai adalah pria yang mau bekerja, dan ia bekerja untuk memelihara cintanya. Sekarang ini saudara memang ada banyak wanita yang bekerja, dan pria yang mengurus rumah tangga. Mengenai keadaan yang seperti demikian, itu merupakan kesepakatan pribadi antara suami dan istri. Mengurus rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu juga perlu kesabaran dan ketekunan. Bagi istri yang suaminya bekerja, bersyukurlah dan topanglah mereka dengan memberikan semangat serta doa agar suami diberkati dalam pekerjaannya dan dijauhkan dari segala pencobaan. Dalam Kidung Agung 6 ayat 2 ini tertulis, kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Perlu kita pahami saudara bahwa isi dari kitab Kidung Agung penuh dengan kiasan dan makna yang tersembunyi. Terkadang ada yang bermakna literal, tapi ada juga yang bermakna kiasan. Sang suami yang disebut dengan kekasihku di sini tidak mengabaikan tugasnya. Ia menunaikan tugas pekerjaannya setelah ia berumah tangga. Kalimat menggembalakan domba-domba dalam kebun bermakna bahwa ia dengan penuh komitmen dan konsistensi melakukan sesuatu demi rumah tangganya. Suami yang baik adalah suami yang mau berusaha dan bekerja, melakukan apa yang ia bisa kerjakan, sekecil apapun itu. Sekalipun di sini disebutkan hanya sebagai gembala domba, tapi ia tidak malu, tidak merasa gengsi. Yang penting yang ia kerjakan adalah yang baik dan halal demi menopang kehidupan rumah tangganya. Istrinya pun tidak malu terhadap profesi pekerjaan sang suami, meskipun pekerjaannya itu tidak nampak keren dibandingkan pekerjaan yang lain. Istri yang baik akan bersedia untuk menemani suami dalam masa-masa sulit. Bagi para suami, jangan sia-siakan istrimu yang selalu setia dalam suka dan duka. Jangan buang mutiara yang selalu mendampingimu demi sebuah berlian palsu yang kelihatan mengkilau. Di bagian akhir ayat ini disebutkan satu hal yang dilakukan sang suami, yaitu memetik bunga bakung, atau dalam teks bahasa Ibrani adalah bunga lili. Untuk apa bunga bakung atau bunga lili ini dipetik? Yaitu untuk diberikan kepada sang istri. Hal ini berbicara tentang kasih, perhatian, dan sikap romantis dari suami terhadap istri.
Yang umum terjadi di dunia ini, saudara, pada saat pacaran, pria bersikap romantis, tapi saat menikah, sikapnya menjadi sadis. Begitu juga sebaliknya. Mari kita jaga selalu hati kita untuk mengasihi istri dengan cinta kasih yang terus bertumbuh. Demikian juga istri, jangan biarkan keromantisan itu hilang dalam rumah tangga. Sampai tua pun harus tetap romantis. Jangan sampai sikap romantisnya malah ke tetangga, ke sopir, atau ke istri atau suami orang lain. Bersikaplah romantis, penuh kasih terhadap istri atau suami saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada dua hal yang kita perlu selalu miliki dan nyatakan dalam kehidupan kita. Pertama adalah bekerja, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan dalam apapun yang kita bisa lakukan. Dan kedua, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, semakin dekat dan erat dengan Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Mari kita sadari satu hal ini, saudara. Cinta bukan berarti melepaskan tanggung jawab kita. Demikian pula halnya cinta kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi justru kita mentaati Dia dan melakukan kehendaknya atas hidup kita, serta mengasihinya lebih lagi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan bersama. Kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri. Biarlah terus Tuhan menopang dan menolong para pria dan para wanita yang adalah suami dan istri untuk menjaga kehidupan rumah tangga terus ada dalam sukacita, kebahagiaan, kasih satu sama lain. Para pria tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk bekerja dan memelihara, menopang kehidupan rumah tangga, serta tidak lupa untuk terus menunjukkan perhatian dan kasih kepada istri. Demikian juga sebaliknya, istri melakukan apa yang menjadi bagiannya, mengerjakan setiap tugas yang harus dilakukan dalam sukacita, damai sejahtera, dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga, rumah tangga anak-anak-Mu, kami semua, supaya kami hidup terus dalam kasih, saling menopang satu sama lain, istri menopang suami, suami menopang istri, saling mengasihi, saling memperhatikan dan saling mendoakan, dan tidak lupa pada tugas dan tanggung jawab. Berkatilah juga ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan, para suami, para istri, keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Berlimpah berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan jalan keluar. Kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.